Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Kemarin kita sudah diperlihatkan asal-usul Shihao dan cerita bagaimana bibinya yang berkhianat mencuri tulang tertinggi miliknya dan membuat kalian emosi. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke part 6 One Mei Shijie. Selamat menonton. Sebelumnya, Shihao yang diberi ingatan dari awal sampai ayah dan ibunya yang melawan kerajaan karena keluarganya yang sudah berkhianat dan mencuri kekuatan tulang tertinggi miliknya. Dia pun menangis karenanya. Pertama kali dia bisa melihat muka ayah dan ibunya yang asli. Dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi kepada ayah ibunya setelah itu. Tetua pun menjelaskan setelah itu kedua orang tuanya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan She. Dan disinilah orang tua Shihao bertemu dengan Dewa Willow. Mereka berhasil menemukan desa batu berdasarkan peta yang diberikan oleh nenek moyang desa batu. Dan desa batu sendiri adalah tanah leluhur yang sebenarnya. Sehingga Shihao hanya bisa sembuh kalau dia tinggal di desa batu, tentu dibantu juga dengan perawatan Dewa Willow. Jadi, orang tua Shihao mau tidak mau menitipkan Shihao ke tetua patriark, dan mereka harus kembali ke tanah leluhur kedua. Shihao pun langsung ingin pergi ke tanah leluhur kedua untuk menemui mereka. Tapi tanah leluhur kedua ini sangatlah jauh, berjarak sekitar 300.000 mil atau sekitar 480 ribuan kilometer kalau nggak salah ya. Jauh bener ya. Bahkan kedua orang tuanya mengalami rintangan dan kesulitan dalam mencapai desa batu ini. Buat kalian yang bertanya kenapa orang tua Shihao tidak tinggal di desa batu saja? Tidak bisa guys, mereka sudah ditetapkan hukuman untuk diasingkan ke tanah leluhur kedua. Kalau semisal mereka ke desa batu, malah akan berbahaya dan membawa perang ke desa batu karena diincar oleh leluhurnya. Dan tentu Shihao juga akan dalam bahaya seperti itu. Mau tidak mau Shihao harus dititipkan di sini dan kebetulan dia hanya bisa sembuh di desa batu ini. Paham kan? Meskipun Shihao punya bakat yang luar biasa, tetap tidak boleh pergi sendiri. Tentu tidak diizinkan. Tapi Shihao terus bersikeras menemui orang tuanya. Bertahun-tahun dia memikirkan ayah dan ibunya dan sekarang dia baru bisa melihat muka asli mereka dan melihat apa saja yang orang tuanya lakukan deminya. Tentu membuat Shihao merasa tertekan. Dia ingin memberitahu langsung ke hadapan orang tuanya jika selama bertahun-tahun Shihao selalu bersenang-senang dan sehat-sehat saja. Dia takut kalau orang tuanya yang khawatir soal dirinya. Tetua patriark pun mengatakan kalau dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Yang penting jaga dirinya baik-baik. Tetua pun memberikannya harta tulang. Jadi pada zaman dulu, harta ini jatuh berbarengan dengan Dewa Willow dari langit. Harta itu adalah harta primordial sejati. Harta itu menjelaskan tentang arti run yang sebenarnya. Tentu sangat berharga sekali. Shihao bisa memahaminya dengan menggunakan alam transformasi darah miliknya. Harta ini akan sangat membantu Shihao di masa depan tentunya. Tetua pun pergi menyiapkan keperluan untuk Shihao. Dewa Willow pun mengatakan dengan kehilangan tulang tertinggi miliknya, apakah dia tidak membenci Yi-Er? Yi-Er yang hari ini pasti akan mengejutkan dunia dengan kekuatannya yang luar biasa, pupil ganda dan tulang tertinggi. Kekuatannya yang dimana harusnya punya Shihao merupakan kekuatan yang tidak ada pada orang biasa. Tapi Shihao mengatakan itu hanya tulang belulang. Buat menentukan yang terkuat tidak bisa hanya dari tulang saja. Dia akan lebih kuat dari Yi-Er selangkah demi selangkah. Dewa Willow yang mendengarnya pun ingin memberitahukannya suatu rahasia. Dia bertanya apakah pernah melihat tanaman yang layu tapi jadi subur lagi. Jadi ternyata tulang tertinggi milik Shihao bisa lahir kembali. Tentu Shihao harus terus berlatih dan menyerap esensi-esensi kuat dari harta tulang. Wah, ternyata tulang tertingginya masih ada ya guys. Dia pun mulai memburu monster-monster kuat, melawan macan putih dan pertarungan pun terjadi. Shihao dengan mudah melumpuhkannya. Macan itu langsung menghancurkan harta tulang miliknya sebelum Shihao sempat bisa mengambilnya. Tiba-tiba muncul wanita gaun merah. Dia mengatakan itu mangsanya dan dia sudah melukainya sedari awal.
Tapi yang berhasil melumpuhkannya adalah Shihao. Jadi dia hanya ingin memberi ekornya kepada wanita itu. Ngomong-ngomong, wanita ini mirip Ling Er di part 4 ya guys. Dan mereka pun terlibat sedikit perdebatan. Dia kaget melihat gorila api miliknya dan wanita itu pun menyadari kalau Shihao adalah anak kecil yang suka minum susu hewan. Dia ternyata mengenal Shihao. Ternyata itu adalah Ling Er. Lah beneran Ling Er ternyata ya. Shihao memanggilnya wanita gemuk dan mereka pun terlibat sedikit perdebatan. Tapi tiba-tiba muncul monster dari dalam tanah dan mereka pun secepatnya kabur. Tapi Ling Er ingin melawannya. Kita panggil saja naga tanah ya. Ling Er pun menunjukkan kebolehan kekuatannya. Tapi serangannya tidaklah cukup. Shihao pun mengeluarkan kekuatannya, teknik singa kuno miliknya, dan dengan sekali serang berhasil melumpuhkan sang naga. Tapi Shihao harus pingsan karena mengeluarkan kekuatannya yang begitu besar. Saat bangun, dia membayangkan ibunya yang menyodorkan susu hewan. Ternyata itu adalah Ling Er yang memberikannya cairan telur. Tapi Shihao berjanji pada Ziyun untuk tidak minum cairan telur. Ingat ya guys, Ziyun itu si elang sisik hijau itu loh. Shihao mengatakan kalau Ziyun tumbuh bersamanya dan memiliki mata dan suara yang bagus. Ling Er yang mendengarnya mengira kalau itu adalah seorang wanita dan dia pun cemburu. Ngomong-ngomong, si Mao Qiu ini mirip sama Ling Er pun memaksa Shihao meminum cairan telur itu. Tapi Shihao malah membuangnya. Mao Qiu menjelaskan kepada Shihao saat dia pingsan, Ling Er berusaha mencari telur demi dirinya. Shihao pun meminumnya dan menambahkan sedikit bumbu buatan tetua patriark agar lebih enak. Dia pun menyuruh Ling Er untuk mencobanya. Mao Qiu bermain dengan si kuda. Mereka pun main kejar-kejaran. Tapi tiba-tiba telur itu memancarkan sinar dan muncullah burung cendrawasih yang melihat telurnya yang sudah hancur. Dia pun menyerang tempat itu. Mereka pun kabur secepatnya. Burung itu mengejar mereka karena telah memakan telurnya. Belum selesai, burung itu masih mengejar dan terus menyerang mereka. Shihao pun menyarankan untuk bersembunyi ke sungai. Tapi ternyata itu adalah sungai Taiyin yang bisa membekukan mereka. Tapi sekarang mereka tidak ada pilihan lain dan mereka pun masuk ke dalam sungai itu. Burung itu pun meninggalkan mereka di dalam air. Shihao memeluk erat Ling Er yang mulai membeku perlahan-lahan. Fix nih, Mimin setuju mereka berdua. Cocok banget. Cewek yang tukang ngambek dan Shihao yang bisa ngertiin, anjay. Mimin penasaran mereka nanti keluarnya kayak gimana. Dan selesai untuk part 6, sorry aja nih agak pendek episodenya. Tapi seru kan ceritanya, kita jadi tahu loh semua asal-usul Shihao dan sekarang dia berencana pergi menemui ayah dan ibunya di tanah kedua leluhur. Mereka diasingkan di sana dan jaraknya sekitar 300.000 mil guys. Ingat 300.000 mil atau setara dengan 480.000 kilometer. Jauh bener ya? Ini bakalan panjang sih. Perjalanan Shihao itu ibarat kayak Sun Gokong dan Tan Sancang yang membawa kitab suci ke India. Mengarungi semua benua dan melewati semua daratan. Pastinya nanti dia bakal banyak bertemu dengan monster kuat dan mengalami banyak masalah. Harusnya dengan begitu, dia mendapat banyak pengalaman bertarung dan pengalaman bertahan hidup atau pengalaman survival daripada Yi Er yang hanya di dalam kerajaan saja. Walaupun punya kekuatan yang luar biasa, tapi pengalaman kurang juga bisa kalah loh guys. Ibarat orang kaya yang punya banyak equipment mahal, tapi dia gak punya skill. Bakal kalah sama pro player yang main gratisan tapi skillnya luar biasa, ya enggak? Seru-seru, Mimin jadi gak sabar ngeliat kelanjutannya kayak gimana. Ngomong-ngomong, Ziyun kok gak ikut ya? Ziyun si anak elang sisik hijau itu, yang ikut hanya Mao Qiu sama kuda bertanduk petir. Mungkin dia harus menjaga desa kali ya. Apakah Ling Er akan menemaninya terus-menerus? Mimin bilang sih nanti bakal dijemput lagi sama ayahnya, sama kayak part 4 kemarin loh. Ya, kita bakal lihat nanti lah ya. Oke, kalau gitu selesai dulu untuk part 6 One Message atau Perfect World. Part 7-nya nyusul minggu depan lagi ya guys. Jadi mohon bersabar. Buat kalian yang suka nanya, ingat minggu depan. 1 minggu itu 1 part, oke? Soalnya banyak yang nanya mulu kapan rilis gitu kan. Jadi hanya di sini.
Kobi Movie. Oke kalau gitu, ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys.